Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diskusi mengenai nasab bukanlah tentang kebencian, melainkan tentang amanah ilmiah dan hifdzun nasab, menjaga kesucian nasab Nabi Muhammad SAW. Belakangan ini muncul upaya pembelaan terhadap nasab Ba'alwi yang dilakukan oleh para santri pribumi. Mereka memposisikan diri sebagai juru bicara para habaib Ba'alwi dengan mencoba menggunakan istilah-istilah mantik atau logika untuk mendelegitimasi sains DNA dan kritik naskah sejarah. Namun, jika kita bedah lebih dalam, pembelaan tersebut justru terjebak dalam kerancuan epistemologi dan pengabaian terhadap kaidah hukum Islam yang otoritatif. Mari kita dudukan persoalannya secara jernih. Salah satu santri yang melakukan kontranarasi kepada pengkritik nasab Ba'alwi adalah Maimun Nafis. Maimun Nafis menuduh Kiai Imad telah melakukan fasid al-maddah. Benarkah apa yang dituduhkan oleh Maimun Nafis ini? Baik. Pertama, menangkis tuduhan fasid al-maddah pada DNA. Maimun Nafis mengklaim bahwa genetika adalah ilmu tajribiyat, empiris, yang sifatnya dhonni, dugaan, sehingga tidak mencapai derajat daruriyat atau aksiomatis. Ini adalah kesalahan fatal dalam ilmu mantik. Dalam kaidah logika klasik, tajribiyat, data eksperimen yang konsisten, adalah salah satu dari 6 sumber yakiniat, keyakinan yang pasti. Nah, dalam ilmu mantik, proposisi yang dianggap pasti atau yakini dan bisa dijadikan landasan dalam sebuah argumen atau silogisme atau burhan itu hanya ada 6. Berikut adalah rinciannya. Pertama, awaliyat, aksioma. Kebenaran yang diterima oleh akal tanpa memerlukan bukti atau penelitian. Akal langsung membenarkannya begitu memahami subjek dan predikatnya. Contoh, 1 adalah setengah dari 2, atau sesuatu itu tidak bisa ada dan tidak ada pada waktu yang bersamaan. Yang kedua, musyahadat atau indrawi. Kebenaran yang ditangkap langsung oleh panca indera lahiriah, misalnya melalui melihat, mendengar, merasa, mencium, atau meraba. Atau indera batiniah, seperti merasa lapar, haus, atau senang. Contoh, api itu panas, atau matahari itu cahayanya terang. Kemudian yang ketiga, tajribiyat, empiris eksperimen, yaitu kepastian yang didapat melalui observasi atau eksperimen yang berulang-ulang secara konsisten, sehingga akal menyimpulkan adanya hukum alam yang tetap. Penting dalam masalah diskusi nasab, hasil tes DNA masuk dalam kategori ini. Jika ribuan sampel dari klan yang terverifikasi menunjukkan hasil genetik yang konsisten, maka ia menjadi kebenaran tajribiyat yang setingkat dengan kepastian hukum alam lainnya. Keempat, mutawatirat atau berita mutawatir. Berita yang disampaikan oleh orang banyak yang secara akal mustahil mereka untuk bersepakat berbohong. Contoh, keyakinan kita tentang keberadaan kota Makkah, meskipun kita belum pernah ke sana, atau sejarah keberadaan para nabi yang didukung riwayat masa yang luas. Nah, sebagai catatan, klaim nasab yang terputus catatannya selama 500 tahun tidak bisa disebut sebagai mutawatir, karena sanad beritanya tidak bersambung secara massal di setiap lapisannya. Yang kelima, hadsyiyat, intuisi yang kuat. Kebenaran yang didapat melalui kilatan pemikiran yang sangat cepat,
karena adanya petunjuk-petunjuk kuat yang terlihat, sehingga akal langsung mengambil kesimpulan tanpa keraguan. Contoh, kesimpulan bahwa cahaya bulan berasal dari pantulan cahaya matahari berdasarkan perubahan fase bulan. Nah, kemudian yang keenam, fitriyat atau logika fitrah, yaitu proposisi yang pembuktiannya selalu menyertai pernyataan tersebut. Begitu pernyataan itu muncul, bukti logisnya langsung hadir di pikiran. Sebagai contoh, 2 adalah genap karena ia bisa dibagi 2 menjadi 2 bagian yang sama. Nah, pada titik ini, Maimunafis mencoba menempatkan DNA sebagai sesuatu yang dhonni atau dugaan, karena dianggap sebagai ilmu eksperimen yang bisa berubah. Padahal dalam mantik, tajribiyat adalah bagian dari yakiniyat. Sittah yakiniyah, 6 kepastian. Mengatakan DNA itu dhonni adalah upaya pengaburan istilah. Justru, klaim nasab yang hanya berdasar pada ketenaran atau syuhrah wal istifadoh tanpa dukungan naskah primer yang sejaman, itulah yang masuk dalam kategori masyhurat, sesuatu yang hanya dikenal oleh publik, yang levelnya tentu jauh di bawah tajribiyat, seperti halnya tes DNA dalam timbangan kepastian ilmu. Maimunafis berupaya melakukan pembelaan menggunakan istilah-istilah mantik atau logika untuk terlihat ilmiah, namun sebenarnya mengandung kerancuan epistemologis yang fatal. Nah, Maimunafis tersebut mencoba menyerang sisi madah atau bahan premis dengan mereduksi ilmu genetika menjadi sekedar dugaan atau dhonni. Penentuan Bani Hasyim J1L858 pada haplogrupnya itu bukan asumsi kosong, melainkan hasil riset populasi klan-klan Hasyimiyin yang nasabnya mutawatir di Timur Tengah. Menjadikan data ini sebagai standar pembanding bukanlah circular reasoning sebagaimana dikatakan oleh Maimunafis, melainkan penggunaan burhan atau bukti nyata untuk menguji sebuah klaim. Nah, kemudian yang kedua, DNA sebagai bayinah dalam timbangan fikih adalah sesuatu hal yang sudah diakui. Narasi yang menyebut DNA sebagai bid'ah metode itu bertentangan dengan ijtihad hukum Islam kontemporer. Seperti misalnya lembaga internasional seperti Majma' Fiqih Al-Islami atau OKI di Jeddah, keputusan nomor 122 tahun 2002 telah mengakui tes DNA sebagai alat bukti yang sah untuk mengukuhkan atau membatalkan nasab dalam kasus yang diperselisihkan secara sejarah. Dalam madhab Syafi'i, kesaksian harus berdasar pada pengetahuan yang membuahkan keyakinan. Status tasamu atau istifadah atau ketenaran otomatis menjadi gugur jika saksi mengetahui adanya fakta yang berbeda dari kenyataan. Li'annahu qad ya'lamu khilafahu. Jika kode biologis atau DNA menunjukkan ketidaksambungan, maka ketenaran tersebut adalah ketenaran yang salah, syuhrah yang batilah. Kemudian yang ketiga, syarat naskah sezaman. Standar akurasi itu bukan bid'ah. Maimunafis menyebut syarat kitab sezaman sebagai syarat siluman, padahal faktanya dalam metode historiografi dan ilmu mustalahul hadis, berita yang hilang atau tidak tercatat selama 500 tahun, yaitu kekosongan data antara abad keempat hingga abad 9 Hijriah dalam kasus Ubaidillah, itu disebut sebagai berita yang munqati atau terputus. Menuntut bukti primer yang sejaman adalah upaya memastikan bahwa sebuah nasab bukan hasil penyisipan di masa kemudian. Ini adalah bentuk penjagaan martabat leluhur, bukan rukun agama baru. Keempat, esensi biologis dan kepastian hukum sosial. Syariat memang mengenal hukum zahir, namun hukum zahir ada untuk mendekati kebenaran hakiki, bukan untuk melindungi kepalsuan.
Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu memberikan ancaman keras atau laknat bagi siapa saja yang menasabkan diri kepada selain ayah kandungnya. Ayah kandung adalah esensi biologis. Menolak bukti DNA dengan alasan itu zat biologis yang tersembunyi, sama saja dengan menutup mata dari ayat-ayat Allah yang tertera dalam anfusikum, dalam diri kalian sendiri, demi membela status sosial yang rapuh secara data. Nah, untuk sebagai penutup, kejujuran adalah fondasi agama. Jika sebuah klaim nasab tidak didukung oleh naskah primer yang sejaman dan dibantah oleh kode genetik yang Allah ciptakan secara permanen dalam tubuh, maka mempertahankannya dengan argumen logika yang dipaksakan itu hanya akan merendahkan marwah ilmu pengetahuan Islam itu sendiri. Kebenaran tidak akan pernah merugikan mereka yang benar-benar keturunan Nabi, karena kebenaran sejati tidak takut pada verifikasi. Al-haqqu a'la wa la yu'la alaih. Kebenaran itu tinggi dan tidak ada yang mengunggulinya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.